Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun para jamaah Majelis Ta'lim Kanzul Arsy. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Malam hari ini untuk yang sekian kali kita duduk di tempat ini. Kalau insya Allah kalau nggak salah malam minggu ketujuh kita biasa bisa istiqomah untuk menambah hasanah keilmuan dan berzikir bersama, membacakan Asmaul Husna dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membacakan doa Arsy. Semoga duduknya kita ke tempat ini akan terus mendapatkan nilai tambah ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairul Bariyah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari kita sama-sama bacakan Fatihah kepada muallif ini kitab, yaitu Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah ilmu yang manfaat. Ila hadratil muallif hadzal kitab adab alim wal muta'allim Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-babul awwal fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Kita langsung di bab pertama dari kajian kitab Adab Alim wal Muta'alim. Nah, kemarin kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu tentang keutamaan dari orang-orang yang beradab, yang berakhlak, yang juga diambil nasihat dari ulama-ulama salaf terdahulu yang ditulis oleh Hadratus Syekh. Dan sekarang kita akan bahas mengenai bab yang pertama, yaitu tentang keutamaan ilmu dan ulama, dan juga keutamaan orang yang belajar dan mengajar. Jadi kedudukannya sangat mulia sekali dipandang oleh Allah Ta'ala. Orang yang menghubungkan dirinya dengan ilmu, talibul ilim, ya, namanya talibul ilim. Kayak kita begini nih, hadir, ya, menuntut ilmu, berangkat dari rumah kemari. Dalam hadis, dalam kitab Targhib wa Tarhib itu dijelaskan bahwa talibul ilim tabsutulahul malaikah ajnihataha ridon bima yatlubu. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan atau beliau bersabda bahwa orang yang menuntut ilmu itu ketika dia berangkat dari rumah, malaikat sudah membentangkan sayapnya. Subhanallah. Ini kedudukan orang yang berilmu itu. Makanya kalau Allah bukakan rahasianya, kita pasti nggak bakalan berhenti, pengennya ngaji aja tiap hari. Sampai tadi dijelaskan
bahwa orang yang menuntut ilmu itu dia keluar dari rumah, kemudian dia berangkat. Dia baca doa dah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tabsutu lahul malaikah, maka malaikat akan membentangkan sayap. Ridon bima yatlubu, malaikat itu ridho dengan apa-apa yang dia tuntut. Tuh. Dia nuntutnya apa nih? Apakah mencari dunia? Apakah mencari akhirat? Apakah ingin dilihat orang? Apakah ingin mendapatkan ijazah? Ataukah ingin mendapatkan pujian-pujian? Tergantung dari niat. Makanya Nabi dalam sebuah hadis juga mengatakan innamal a'malu bin niat wa fi riwayah bin niyah. Jadi semua amal perbuatan tergantung dari niatnya. Tuh. Siapa mereka yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah sampai ketika dia mati, bahkan di alam kubur, taman surga yang akan lubang kubur yang akan dia huni itu menjadi taman surga, itu orang-orang yang benar lillah fillah li ajlillah ketika dia menuntut ilmu, istiqomah. Jelaslah sudah banyak kisah-kisah orang-orang terdahulu, ya, bahwa ada kisah seseorang dia akan mendapatkan perhatian di alam kubur, bahkan diperlihatkan lubang kuburnya itu menjadi taman surga, kemudian dia dibawa oleh dua malaikat, yaitu orang yang ketika dia hidup dia selalu cinta dengan ilmu sampai akhir hayat. Bukan hanya itu saja, orang yang mensupport, orang yang membantu, memfasilitasi dengan biaya untuk orang yang menuntut ilmu pun dia akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah Ta'ala. Bukan hanya orang yang menuntut ilmu saja, ya, orang yang memberikan biaya untuk orang yang menuntut ilmu pun juga akan diperlakukan sama oleh Allah Ta'ala ketika di alam kubur itu. Banyak sudah kisahnya. Makanya saya bilang kita ini nggak punya amalan apa-apa, ibadah kita nggak bisa. Kemudian zikir memang ya kita masih dalam hitung-hitungan puluhan, bukan ratusan ribu yang kita kerjakan. Bahkan qiyamul lail kita juga kadang jarang-jarang. Apa sih senjata kita? Ya udah nggak ada lain. Istiqomah di dalam menuntut ilmu agama sudah nggak ada lagi. Jadi kita melakukan irtibat dengan orang-orang yang soleh, melakukan hubungan dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita melakukan hubungan dengan orang-orang yang berilmu, tuh ya, atau kita menghubungkan diri kita dengan ilmu, apalagi ini pengarang kitab, subhanallah, seorang ulama besar. Bahkan dalam keterangan Imam Haddad, ya, beliau mengatakan man lahu ta'allaku ila ahadis solihin hasalalahul madadu min jami'is solihin. Tuh kata Imam Haddad. Jadi Imam Haddad beliau mengatakan siapa orang yang menghubungkan dirinya dengan satu orang yang soleh, tuh, menghubungkan dirinya dengan satu orang ulama yang memang ulamanya ini benar-benar kita ikuti, orang yang menyampaikan ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu itu. Orang yang semacam itu, kata Imam Haddad, ya, orang yang selalu menghubungkan dirinya dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang alim, seorang ulama, kemudian dia akan mendapatkan pertolongan dari banyak orang-orang soleh. Dia akan mendapatkan pertolongan yang banyak daripada ulama-ulama, subhanallah. Kalau kita menghubungkan dengan satu orang yang soleh, tuh, berarti kita harus menghargai ulama. Orang yang berilmu kita hargai. Satu, kita hubungkan diri kita dengan mereka, satu saja nih, kata Imam Haddad, satu aja, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari semua para ulama-ulama, semua para solihin, subhanallah. La ilaha illallah. Bahkan ada kisah di Yaman sana, di Hadramaut itu ada salah seorang ulama
meninggal. Ketika dia meninggal, terlihat mukanya itu mesem asem tuh kayak orang ketakutan begitu. Seorang ulama besar. Ketika dia terbujur jenazahnya, ya, dilihat sebelum dimasukkan ke kurung batang, itu raut wajahnya, mukanya itu asem dan gak enak dilihat saking takutnya kepada Allah Ta'ala. Padahal seorang ulama besar. Tapi begitu dimasukkan di atas kurung batang, begitu mau diangkut, dia berubah mukanya. Yang tadinya mukanya asem, yang tadinya mukanya dengan raut ketakutan, seketika berubah menjadi senyum di kurung batang itu. Kenapa? Karena dihadiri oleh orang-orang yang soleh ternyata. Diikuti, dikawal oleh ulama-ulama yang mana ketika dia hidup, dia cinta kepada ulama-ulama tersebut. Sehingga ulama-ulama itu hadir nemenin dia sampai diantar di alam kubur, sampai dimasukkan ke alam kubur pun dalam keadaan tersenyum. Subhanallah. Tuh. Jadi alangkah bahagianya kita ya, bahagia kita yang masih cinta dengan ilmu, yang masih mencintai ulama-ulama, ya. Nah, ini. Jadi keutamaan orang yang menuntut ilmu itu, subhanallah. Jadi kita ini mendapatkan anugerah, udah nggak ada lagi, anugerah dari Allah Ta'ala, ya. Jadi malaikat membentangkan sayap tuh, yang dari Cipulir kemari, saudara Paris. Emang nggak dikawal malaikat? Dikawal. Masa ya Nabi bohong? Nabi yang bilang. Bahkan banyak hadis-hadis itu terdapat dalam kitab-kitab. Ya, orang yang menuntut ilmu dari rumah, dia berangkat, saya mau ngaji malam Rabu berjamaah dengan saudara-saudara saya di Majelis Kanzul Ars. Saya ingin menambah ilmu, paham atau enggak paham, yang penting saya duduk aja dulu. Setelah itu saya baca Asmaul Husna, saya baca selawat pada Rasulullah. Udah jelas, mau keluar dari rumah dikawal oleh malaikat. Sampai kemari, begitu mau kembali ke rumah pun berada dalam kawalan ajnihah, dibentangkan sayapnya itu malaikat. Subhanallah. Mudah-mudahan istiqomah, ya. Mudah-mudahan kita istiqomah. Wal ulama, dan juga ulama, wa fadlul ta'limihi wa ta'allumihi. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ini Quran, ya, bahwa Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala dengan beberapa derajat. Tuh, subhanallah, keutamaan orang yang menuntut ilmu, ya, begitu tinggi derajatnya, ya, begitu tinggi derajat orang yang menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu, ya, antara murid dan guru, ya, taklim wal muta'alim, ya, orang yang belajar dan yang mengajarkan ilmu. Jadi Allah akan angkat derajat tuh, ya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Dengan ilmu itu dia bisa paham, ya, dengan ilmu kaifa tashtari wa kaifa tuzakki wa kaifa tusalli wa kaifa tankuha wa kaifa la umrah wa kaifa la hujjah wa ma asbaha zalik. Bagaimana tata cara dagang dengan benar, bagaimana tata cara bisnis dengan benar, bagaimana tata cara nikah dengan benar, bagaimana tata cara muamalah umroh, haji dan lain-lain, itu diajarkan di mana? Di majelis ilmu. Insya Allah dengan sendirinya nanti Allah akan berikan tuh. Ya, Allah akan anugerahkan kepahaman. Dia akan Allah berikan pasti jalannya itu. Orang yang selalu baik hidupnya, maka Allah pun akan selalu menuntun dia. Akan diarahkan oleh Allah Ta'ala. Nanti kamu akan ke sana. Nanti kamu pasti akan ketemu dengan kiai sana. Kamu akan ketemu dengan habaib sana. Itu pasti begitu. Kalau jalannya kita ini benar-benar lillah, fillah, li ajlillah. Karena Allah Ta'ala. Bukan pengen kebangga-banggaan, bukan ingin dilihat, bukan nggak ada. Pokoknya niatnya lillah, fillah, li ajlillah, udah. Karena Allah Ta'ala semata-mata yang dia tuntut untuk menjalankan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Sebagaimana hadis Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin.
Ai wa yarfa'ul ulama minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amal. Artinya derajat ulama di antara derajat-derajat orang-orang yang beriman itu ulama dia akan lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena bima jama'u minal ilmi wal amal, karena menyatukan antara ilmu dan amal. Itu ulama yang kita ikutin tuh ya. Bukannya aneh, aneh mah jangan diikutin, aneh mah cuma nitip aja. Ulama yang kita ikutin yang bagaimana? Ini yang dijelaskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang berilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya itu ulama. Allahu Akbar. Ya kita mah aneh mah cuma dapat berkah doang, ilmu mah nggak punya. Banyak orang-orang yang ilim di akhir zaman ini, banyak orang-orang yang ilim. Ada orang kiai sana, kiai anu, habaib, banyak orang-orang alim. Aneh mah cuman ilmu sedikit, cuman Allah kasih keberkahan aja. Nah yang kita ikuti yang bagaimana? Ini dia, ulama yang kita jadikan tuntunan, jadikan pedoman hidup adalah orang yang berilmu, kemudian dengan ilmu itu diamalkan. Jadi kalau istilah agama namanya manit taba'a ilmuhu wasti'maluhu. Jadi orang yang mengikuti dengan ilmunya kemudian diamalkan ilmunya itu. Diamalkan, jangan cuma ngajak-ngajak doang, tapi ngamalin ora. Begitu. Ya. Kan ada yang begitu di akhir zaman. Jadi bisanya cuman ngomong doang, ngomong sedekah tapi nggak mau sedekah misalkan ini mah. Ya Allah, nauzubillah. Itu yang ngeri banget dah. Jadi seorang ulama itu. Apalagi dia mencari sesuatu duniawi dengan menjual akhirat misalkan begitu. Dengan kepentingan duniawi tetapi yang dia jadikan untuk akhirat, yang dia korbankan akhirat. Allahu Akbar. Ya. Jadi yang dikatakan ulama alim itu adalah innal alim, kalau menurut pendapat al-Imam Luqmanul Hakim adalah innal alim yad'un nas ila ilmihi bisumti wal wiqari. Ciri khas orang alim itu, seorang ulama itu adalah innal alim yad'un nas, sesungguhnya orang alim itu dia mengajak kepada manusia ila ilmihi, dengan dia punya ilmu itu bisumti, banyak orang terdiam, banyak orang yang merasa khusyuk gitu, cara ngomongnya itu enak, pelan, akhlak, subhanallah, lembut, penuh dengan kasih sayang begitu. Itu ulama tuh. Ya, nggak ngatain orang, nggak maki-maki orang, nggak menyalahkan orang, apalagi nggak ada. Ya, nggak ada banggain buat dirinya sendiri, nggak ada. Wal wiqari, dan banyak orang yang tentrem, adem ayem. Banyak orang yang terdiam ketika dia bicara, itu ulama. Banyak orang juga yang tenang gitu hatinya. Aduh enak cara bicaranya. Udah 1001 sekarang. 1001. Kita nyari yang begitu sekarang. Sudah sulit sekali. Satu-satu kan udah Allah pindahkan tuh orang-orang alim kan. Satu-satu. Kenapa? Karena bakalan digusur nih dunia ini. Ibarat kalau orang satu kampung mau gusuran, sebelum digusur, kan otomatis dia mau pindah yang antik-antik dulu yang dipindahin kan? Ya, betul ya? Iya, yang antik-antik perabotannya yang mahal-mahal pasti dipindahin duluan. Itu yang namanya nampan, tampah, bakul nasi, centong. Itu belakangan dah tuh. Ya kita ada nih, ya kan? Tapi yang sebelum itu yang antik-antik dulu tuh orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan dengan ilmunya itu, ya mereka lah satu-satu Allah Ta'ala pindahkan. Nah, mau kemana kita? Padahal ulama itu kan misbahul alam, lampunya alam, penerang alam. Sekarang udah panasnya luar biasa. Karena orang alim udah nggak jarang sekarang. Allahu Akbar. Karena ini bakalan digusur nih dunia. Bakalan digusur. Udah pegangan kita di sini, nggak ada lagi majelis. Kita ikatkan dengan sumber dari segala sumber, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya pernah sampaikan, kalau kita hubungkan ke majelis, di majelis ada Rasulullah.
yang nyuruh kita ke majelis bukan ulama, bukan para sahabat, tetapi Rasulullah. Maka Rasulullah nggak akan tinggal diam. Ketika kita dalam keadaan bingung, ketika dalam keadaan kepepet, kita mengadu kepada sumber dari segala sumber, Pak, insya Allah Rasulullah nggak akan tinggal diam kepada kita gitu. Makanya sebagai ikatan biar ada irtibat kepada Rasulullah, berbanyak salawat terus, salawat kepada Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh, silakan saja. Atau salawat yang udah kita baca nih, baca tuh 12 kali, pada asar bacanya, kita baca 12 kali. Jadi orang alim itu dia akan punya derajat tinggi sekali, ya. Makanya dalam manhajus sawi itu pernah ada hadis Rasulullah, ya, dijelaskan bahwa Allah begitu sangat mengorek, ya, artinya tentang kedudukan orang alim itu di pandangan Allah Subhanahu wa taala sangat begitu mulia. Sampai ada seorang hamba Allah ketika dia sudah diponis ketuk palu dan harus masuk ke dalam api neraka, tahu-tahu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menarik kembali, jangan sampai dimasukkan ke dalam neraka, dengan Allah memberikan keringanan. Jika seandainya itu ada seorang hamba Allah, dia cinta dengan ulama, atau dia pernah duduk dengan ulama, atau dia punya nama-nama ulama, di situ Allah Ta'ala berikan keistimewaan rahasia terhadap seorang ulama. Jika memang ada, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya dan Allah akan masukkan ke dalam surganya. Kenapa? Karena ulama. Subhanallah. Jadi agung ya orang yang menuntut ilmu, terutama orang yang menghubungkan dirinya dengan para ulama, orang-orang alim. Jadi hormati orang-orang alim, hormati orang-orang berilmu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, darajatul ulama fauqal mu'minina bi 700 darajah, ma bainad darajataini 500 amin. Ini keterangan dari Sayyidina Ibnu Abbas. Beliau mengatakan darajatul ulama, derajatnya ulama itu fauqal mu'minin, di atas derajatnya orang-orang yang beriman. Ini ulama. Jadi mulia sekali seorang ulama itu. Allah. Bisa mi'atin darajatin, sampai 700 derajat. Ma bainad darajataini 500 amin, itu 2 derajat, ya, itu 2 derajat batasannya itu sampai 500 amin, 500 tahun perjalanan. Jauhnya 2 derajat aja, cuman beda 2 derajat. 2 derajat itu 500 tahun perjalanan. Kan jauh banget kalau begitu, ya. Derajatnya orang alim dan orang-orang yang beriman. Ya, 700 derajat. Tiap 2 derajat itu diibaratkan seperti berapa tahun? 500 tahun perjalanan. Bagaimana? Lama banget. Berarti kan sangat tinggi sekali orang alim itu derajatnya. Pantas Allah Ta'ala puji orang alim itu dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tuh. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang hanya takut kepada Allah adalah ulama. Ulama. Ini ulama dimusuhin. Walat kita habis, sudah berantakan dah. Ulama dimusuhin, ulama diintimidasi, ulama dizolimi. Ya Allah, habis kita udah. Ya, nah inilah jadi nasihat, ya, dari bab yang pertama ini tentang keutamaan berilmu dan seorang ulama, di mana Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Jadi sabar, ya sabar, nanti dengan sendirinya Allah akan berikan kepahaman. Jadi yang membukakan ilmu itu adalah Allah Ta'ala. Ya, ilmu itu adalah Allah Ta'ala. Tugas kita hanya datang, duduk karena Allah Ta'ala. Udah nanti bakalan dapat tuh berkahnya, dapat. Ya, kemudian
rahmatnya Allah Ta'ala berikan, subhanallah. Kemudian juga dijelaskan bahwa derajat orang-orang alim itu, ulama itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang alim itu, orang yang berilmu itu, dengan ilmu dia satukan dengan pengamalannya. Ya, jadi dengan pengamalan ilmunya dia ada, kemudian diamalkan. Ya, orang nyuruh sholat duha, ya sholat duha. Begitu. Kemudian apalagi? Orang dia nyuruh witir, ya witir gitu. Jadi sebelum dia nyuruh, tetapi dia sudah mengamalkan. Nah, itulah seorang guru yang memang harus kita hormati, ya seperti itu, ya yang kita muliakan, Wa qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi al ayah wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Jadi sama-sama kita luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, sabar dan tawakal. Mudah-mudahan sedikit tadi bisa dipahami ya. Kita belajar istiqomah, belajar hidup yang lebih fokus ya kepada Allah Subhanahu wa taala.